Itu semoga menjawab ya teman-teman. Ini ada juga yang bertanya, Pak Guru nggak takut digerebek TNI? Ngomong-ngomong digerebek TNI, teman-teman yang punya video kirim mimin dong. Kan udah dikasih linknya kan sana Enggak, kita tuh kalau misalkan videonya tuh dikirimin dengan catatan kita harus nobar gitu. harus nobar. Wow. Tapi kalau nobar nanti dibubarin. Nah, Enggak sebenarnya takut apa sih mereka kayaknya? Isinya seperti apa dan kenapa mereka takut itu? Kita belum nonton ya, tapi menurut Pak Guru enggak, saya udah bisa menerka isinya apa. Cuman ini tuh akan dijelaskan secara lebih detail dan dokumentari gitu kan. Saya belum nonton juga gitu. Cuman saya yakin isinya bentuknya seperti apa. Jadi semua isu-isu yang ada selama ini tuh ada buktinya di situ dalam bentuk video, audio, visual, semuanya tuh jelas lengkap dengan data-datanya gitu. Jadi misalkan bahwa rakyat Papua selama ini tuh ditindas, itu tuh kita tuh tahu bahwa rakyat Papua itu tanah adatnya diambil untuk sawit, untuk food estate. Itu semua kita tuh udah tahu gitu. Nah, cuman disampaikan dalam bentuk audio visual yang jelas dan tegas dan disertai dengan data-data, nah itu pasti ngeri banget. Itu ngeri banget. Makanya mungkin setelah, saya sekali lagi ya belum pernah nonton film itu, tapi saya menduga sih kalau ada orang yang sudah nonton itu, mungkin akan ada orang, sejumput orang yang berpikir bahwa, wah pantas kalau di Papua banyak yang memberontak gitu. Akan ada itu gitu. Kan laporan-laporan dari aktivis-aktivis sebelumnya juga kan mengatakannya seperti itu gitu. Dan makanya saya tuh berharap justru Pak Prabowo dan TNI dan lain-lain itu ini nonton juga sih. Saya tuh berharapnya gitu. Khususnya untuk Pak Prabowo, karena Pak Prabowo itu termasuk orang yang nggak tahu apa yang sebenarnya dibicarakan oleh rakyatnya. Saya tuh udah ngomong lebih dari 1 tahun ngomong ini ke mana-mana. Tapi khas nggak sih kalau misalkan kayak tentara gitu tuh, maksudnya si wataknya tuh kayak khas. Oh ini mah tentara gitu, keras dan lain-lain. Tahu nggak kayak kejadian ada sebenarnya sepele. Jadi warung Madura itu yang belinya TNI. Jadi si warung Madura apa sebenarnya emang salah dia juga. Jadi kris nambah 1.000. Si TNI-nya nggak mau. Nempeleng si istrinya nggak cukup, dia bawa temen-temennya ngancurin tuh warung Madura. Waduh. Kan gitu juga. Terus kejadian juga di gudang Shopee tuh. Jadi ada kurir nganterin COD ke rumahnya, nggak ada orang, ya paketnya dibawa lagi ke gudang. Yang punya paket datang ke gudang itu mukulin si kurir. Kan orangnya dianya nggak ada di lokasi gitu. Aduh. Nah, apakah emang wataknya tuh karena tentara jadi keras segitunya? Itu emang pelakunya fix tentara? Yes. Nah, jadi sebenarnya tentara, jadi ada arogansi kelompok sih. Jadi kalau dirimu berseragam, ditakuti orang, bawa senapan dan berhak untuk menggunakannya, biasanya emang polontong. Biasanya. Tapi TNI itu biasanya dia tuh diancam sama atasannya, dipaksa sama ancamannya untuk tidak menyerang area-area sipil. Biasanya. Jadi si tentara itu emang dipaksa untuk arogan, dipaksa untuk sombong, untuk percaya diri gitu, untuk petantang petenteng gitu. Tapi untuk musuh. Makanya kan dalam tarian, dalam lagunya juga dibikin yang sangar, yang mengintimidasi, gitu ya? Yang menakutkan, wah, yang kayak gitu kan, yang ngelel-ngelel kayak gitu. Ya, itu. Tapi tujuannya adalah untuk menguatkan dirinya sendiri dan berhadapan dengan musuh. Nah, tapi ini di situ tentu saja ada kesalahan pencet kayaknya. Jadi yang diserang malah warga sipil. Itu saya yakin tentaranya, mungkin tentara yang nyogok mungkin itu mah ya. Ada tentara yang asli mah tidak akan nyerang sipil. Yang akan nyerang. Kalau dia diperintahkan masuk ke area-area sipil aja, tentara yang asli itu mungkin akan menjadi berhati-hati gitu. Bahkan ada juga itu yang update juga ada seorang warga sipil melaporkan kasus si tentaranya itu ke di ini ya, di keterangan ya, ke pimpinan tinggi lah TNI. Si TNI yang punya kasusnya tuh ke rumah dan mengancam, gue bunuh semua ya, terekam CCTV itu. Saya bawa parang, kalau ada kamu tak bunuh malam ini kamu. Jangan dong. Yo, anjing. Bilang sama ini. Kasih tahu dia. Aku baik.
Aku dilaporkan sampai di Panglima TNI. Ya. Oh, ya. Tahu dia. Waduh. Maksudnya emang segitunya ya. Ya, bapak-bapak tentara, kembalilah ke hitoh yang sesungguhnya, kepada marwah yang sesungguhnya, bahwa Indonesia tuh gak akan besar, gak akan kuat, gak akan hebat kalau digugat. Bukan. Gak akan kuat, gak akan besar kalau tidak ada TNI. Tapi TNI-nya tuh adalah TNI yang memang ada di barak, ada di tempat latihan, ada di markas, ada di tempat dia bertugas, bukan dia keluyuran kemana-mana. Justru ketika tentara itu keluyuran kemana-mana itu seperti penyakit kanker dalam sebuah negara. Jadi tahu kan, ngerti kan kanker kan? Iya, kalau nggak itu kan ngerembet kemana-mana. Iya, jadi kanker tuh maksudnya adalah bagian dari diri kita yang memberontak gitu. Makanya dia tuh ada di dalam gitu. Nah, tentara kalau misalkan dia keluar dari barak kemudian malah menyatroni tempat-tempat sipil, itu dikhawatirkan ya. Jadi buat bapak-bapak tentara, kami membutuhkan perlindungan Anda dari serangan-serangan luar. Jangan sampai kami minta perlindungan kepada siapa-siapa, justru ketika diserang sama tentara kan bingung kita minta bantuannya ke siapa gitu. Tapi Masa ke Damkar? Kalau seragamnya bukan instansi kayak TNI, tapi seragamnya misalkan seragam-seragam lain, seragam ormas kah, seragam geng motor kah, seragam klub bola kah? Kenapa kalau rame-rame itu emang rawan kayak gitu ya? Maksudnya nyerang orang-orang iseng psikologi kerumunan itu memang begitu. Jadi kita tuh adalah desain biologisnya itu adalah makhluk komunal, makhluk sosial. Soalnya setiap tahun itu nggak hanya di Bandung ya, dimanapun tuh yang berhubungan sama kelompok-kelompok teh emang suka, nggak tahu emang isengnya tuh iseng-iseng tolol gitu, kayak mukulin orang-orang aneh gitu. Kayak ini kan terbaru kan, Persib sama Persija udah selesai nih. Di beberapa tempat ada sampai si pendukung salah satu klub bola itu nyerang rumah makan Sunda. Rumah makan hanya karena ada Sunda ya diserang. Oh gitu. Asli. Rumah makannya lagi yang rumah makannya di Samarinda lagi. Dan di Cianjur gitu. Viral nggak? Sunda viral, ramai. Alhamdulillah. Kalau viral ada rezeki banyak buat pemilik warungnya ya. Jadi kayak nggak ini ya, nggak pikir panjang ya orang-orang aneh gitu ya. Nggak, itu tuh mereka tuh bukan nggak berpikir panjang. Mereka tuh merasa ada dalam kelompok besar. Mereka tuh merasa bukan sebagai individu. Jadi kalau misalkan ada orang, sok dirimu misalkannya keliling Ka'bah, terus melantunkan labaik Allahumma labaik. Kalau sendiri mah gak dapet, tapi pas banyakan, bisa nangis. Jamaah berarti. Iya. Nah, jadi kita tuh adalah mentalitas kelompok gitu. Nah, saya di sini tiba-tiba ketawa sendiri. Nah, pada ikut ketawa gitu. Padahal nggak tahu kenapa ketawa, tapi gara-gara saya ketawa, pada ikut ketawa. Nah, kita tuh gitu. Jadi kita tuh bisa merasa sebagai bagian dari tubuh yang lebih besar. Nah, kalau kita merasa menjadi bagian dari tubuh yang besar, kita tuh gabung ke situ, melebur gitu, melebur. Makanya kalau dalam cerita-cerita tasawuf kuno gitu, kayak siapa di Masnawi itu? Dimas Kanjeng. Bukan. Beda lagi. Dimas Nawi. Masnawi. Dengerin Dimas Kanjeng. Di Masnawi itu ego tuh nggak boleh dihilangin, tapi justru harus dileburkan dengan sesuatu yang lebih besar. Ego Tuhan misalkan. Makanya dia bakal larut sendiri dan tidak mengenal dirinya sendiri gitu. Jadi egonya ada. Jadi seperti air ini stream, tapi tidak iklannya. Oh, dia jangan. tidak sponsor, jangan. Ya. Jangan. Ya, air minum itu dialirkan ke sungai gitu, kayak gitu lagi lah. Udah ini mah. Itu kehilangan kesadaran dong, Pak Guru. Iya, dalam versi tertentu mah ya kehilangan kesadarannya menjadi kesadaran yang lebih kolektif dan kumulatif. Oh ya, di live ini Oh, ada yang nanya? Sok atau lempar pertanyaannya. Pak Guru, kalau perang Iran sama Amerika berkelanjutan Kalau perang tahun depan, apa yang akan terjadi? kalau perang Iran Sekarang emang masih perang. Gitu. sekarang masih blokade-blokadean. Sekarang tuh Amerika lagi fokus biar orang-orang percaya itu UFO. Apa lagi? Iya.
Nah, kalau perang berkelanjutan sampai tahun depan, maka sebenarnya salah satu kubu sudah dikalahkan dan mereka sedang bikin drama. Karena perang itu dibatasi maksimal 60 hari sejak perang awal dimulai. Tapi sekarang kan gencatan senjata, jadi itu bisa begitu ya. Karena perang itu sebenarnya nggak mungkin berkepanjangan untuk kedua belah pihak, nggak mungkin untuk dua-duanya itu nggak mungkin. Karena biaya ya. Karena biaya, nama baik buat Amerika Serikat, citra, kemudian Amerika Serikat juga takut Cina mulai nguyek-nguyek Taiwan dan sebagainya. Gitu. Makanya dulu kita tuh bikin skenario, dulu tuh saya tuh bikin video. Yang anehnya tuh itu tuh dijadiin sama hater tuh untuk menyerang saya bahwa pernyataan saya tuh salah gitu. Padahal di video itu tuh bilang saya tuh gini, ada 2 skenario. Gimana caranya Israel menang, gimana caranya Iran menang, gimana caranya Amerika menang. Nah, saya tuh bilang bahwa kalau terjadi perang Amerika Serikat lawan Iran atau Israel lah, Israel dulu lah, Israel lawan Iran perang. Kalau perang itu berkepanjangan, itu adalah wilayahnya Iran buat menang. Kalau perangnya berkepanjangan. Tapi kalau perangnya si Israel atau Amerika Serikat bisa langsung membungkam Iran, ya udah selesai gitu. Makanya perang ini tuh harus panjang biar Iran menang. Saya tuh menjelaskannya tuh begitu. Nah, kenapa coba begitu? Karena sebenarnya Iran tuh teknologinya kalah, spionasenya kalah, kemudian pesawat tempurnya kalah, semua ekonominya juga kalah gitu. Nah, tapi mereka tuh tidak dibebani oleh ongkos menyerang. Karena dalam setiap perang ongkos nyerang tuh pasti lebih mahal daripada ongkos bertahan. Iran tuh ongkos bertahannya besar. Dia tuh bisa mengontrol rakyatnya, bisa mengontrol sumber dayanya untuk tidak keluar. Nah, karena itu maka stamina perang Iran tuh jauh lebih besar. Ditambah lagi Iran tuh warganya tuh udah nothing tulus. Udah lama menderita, udah lama diboikot, udah lama di embargo, udah lama di apa. Jadi kalau ada meletus bom 1-2 mah mereka mah asa biasa aja gitu, nggak terlalu ngeri. Beda dengan kalau Israel kena serangan bom. Nah itu mah warganya udah beda cerita, udah lebih panik dalam hal itu. Nah tapi secara keseluruhan ya Israel pasti lebih unggul daripada Iran. Makanya Iran harus bisa menunda atau memperpanjang perang agar stamina yang berbicara, kardio yang berbicara. Itu termasuk juga dalam hal ini dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat itu sekarang sampai UFC pun dijadikan ajang promosi untuk membenarkan perang Iran. Ada gitu? Ada, itu kan UFC di White House, terus si Ilya Tuporia sama siapa itu diajak ngobrol, oh Iran itu gini ya, aduh kurang jangar itu si Amerika Serikatnya. Ya udah mas sekarang ada UFO lah, ada apa? Tapi UFO itu akhirnya membenarkan perkataan saya. Setidaknya ya, setidaknya. Oh ya udah. Setidaknya. Udah nanya-nanya lagi tuh. Dan saya bisa menyalahkan Amerika Serikat, Donald Trump, karena kan sebenarnya UFO itu memang mau diperkenalkan tahun 2025. Cuman si Donald Trump-nya itu sibuk perang Iran, jadi dia tuh nggak sempat rapat elit global. Rapat elit global itu kan harus memperkenalkannya tuh tahun 2025, malah 2026.